Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Weti Sartika Sari. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester genap, materi bab 5 Daulah Mamluk. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Setelah kita berdoa, kita melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu peta konsep. Peta konsep Daulah Mamluk Pelindung Peradaban Islam terdiri dari sejarah Daulah Mamluk, puncak kejayaan, peranan Daulah Mamluk dalam melindungi dan membangun peradaban Islam. 1. Sejarah Daulah Mamluk. Mamluk berasal dari bahasa Arab, yaitu seorang yang dimiliki. Secara sederhana, Mamluk berarti budak atau sekelompok orang kulit hitam yang dibawa dengan cara dirantai melewati Samudra Atlantik menuju Amerika. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab membeli budak dan diharapkan masuk agama Islam. Setelah mereka dibeli, para Mamluk dapat memperoleh pendidikan yang layak, termasuk pelajaran agama dan bahasa Arab, pelatihan perang, menunggang kuda, dan memanah. Merupakan pendidikan utama untuk para Mamluk. Para Mamluk dikenal dengan ahli militer. Daulah Mamluk disebut juga Daulah Mamalik. Berdiri di Mesir pada tahun 1250 Masehi, menggantikan Daulah Ayyubiyah dengan dipimpin oleh seorang perempuan bernama Sajar ad-Dur dan dibantu oleh seorang perdana menteri yang bernama Izzuddin Aibak. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir selama 267 tahun atau sekitar tahun 1250 Masehi sampai dengan 1517 Masehi. Selama berkuasa, Daulah Mamluk dipimpin oleh 57 orang khalifah atau sultan. Wilayah kekuasaan meliputi Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, dan daerah di sepanjang Sungai Efrat. Khalifah yang menonjol di puncak kejayaan Daulah Mamluk: 1. Al-Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bunduk, memerintah pada tahun 658 Hijriah sampai dengan 676 Hijriah atau tahun 1160 Masehi sampai dengan 1277 Masehi. 2.
Al-Malik Al-Mansur Saifuddin Qalawun memerintah pada tahun 677 Hijriah sampai dengan 688 Hijriah, atau memerintah pada tahun 1280 Masehi sampai dengan 1290 Masehi. 2. Puncak kejayaan. Puncak kejayaan kerajaan Mamluk yang pertama berada pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Az-Zahir Riknuddin Baibars Al-Bunduk, memerintah pada tahun 1260 Masehi sampai dengan 1277 Masehi. Sultan Al-Malik Az-Zahir Riknuddin Baibars Al-Bunduk adalah Sultan kelima dari Mamluk Bahri. Beliau adalah seorang pengawal. Dari pengawal, beliau menjadi seorang prajurit militer. Karena keberhasilan beliau berhasil menjadi seorang sultan. Dan di dalam pemerintahannya, beliau berhasil mengorganisasikan angkatan perang, menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, menghubungkan Kairo dan Damaskus, membangun tempat umum, memperindah masjid, menerapkan pajak untuk negara, dan zakat dan sedekah. 2. Al-Malik Al-Mansur Saifuddin Qalawun memerintah pada tahun 1280 Masehi sampai dengan 1290 Masehi. Al-Malik Al-Mansur Saifuddin Qalawun adalah Sultan ke-8 Kerajaan Mamluk. Selama pemerintahannya, beliau berhasil merenovasi benteng-benteng pertahanan, membangun rumah sakit yang tersambung ke sekolah, membangun masjid, membangun pemakaman bangsawan dengan keindahan seni arabesku, dan membangun rumah sakit Islam. Baiklah, dari materi yang telah dijabarkan dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, Daulah Mamluk di Mesir adalah sebuah daulah Islam yang didirikan oleh para mantan budak asal Turki yang pernah dijadikan tentara perang Daulah Ayyubiyah sejak masa kepemimpinan Al-Malik As-Saleh Ayyub. Kedua, Daulah Mamluk berkuasa di Mesir sekitar 267 tahun, yaitu 140 tahun di bawah kekuasaan Mamluk Bahri
pada tahun 1250 Masehi sampai dengan 1390 Masehi. 127 tahun di bawah kekuasaan Mamluk Bujri, yaitu pada tahun 1517 Masehi. Selanjutnya, ruang diskusi dan tanya jawab. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.